Halo Sobat Obsesi, kembali lagi dengan kami di sini. Nah, setiap minggunya kami akan menghadirkan informasi terbaru, terkini terkait dengan info kesehatan langsung dari para narasumbernya. Oke, Sobat Obsesi, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kami kedatangan narasumber dari Unit Gizi RSUD Cengkareng ya. Beliau sudah malang melintang ya di dunia kesehatan, khususnya di dunia gizi, lebih dari 10 tahun bekerja di sini. Wow, ya. Nah, langsung saja Sobat Obsesi, saya perkenalkan dulu ya. Ini di narasumber kita pada pagi hari ini adalah selamat pagi Kak Izul. Selamat pagi Kak Vivi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Vivi gimana kabarnya juga? Syukurlah saya juga baik ya. Oke, Sobat Obsesi, kali ini kami akan membahas ya mengenai milenial dan juga keterkaitannya terhadap gizi ya. Mungkin milenial ini apa sih Kak Izul kalau boleh tahu? Ya, masa remaja itu merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di mana masa remaja itu masa yang peralihan antara masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Nah, milenial itu sendiri yaitu generasi Z ya, kita mengenalnya ya. Itu kelahiran dari tahun 1995 sampai 2010. Nah, kebanyakan generasi ini itu dia menggunakan teknologi yang canggih ya, seperti internet yang apa-apa mudah diakses, seperti itu. Iya, karena kan kita sering ya ngedengerin apa milenial, kita mungkin banyak yang belum tahu ya Sobat Obsesi sebenarnya itu apa milenial. Ternyata memang ada kurun tahunnya ya Kak, jadi yang kelahiran sampai dengan 2010 ya. Oke, mungkin Sobat Obsesi ingin juga mengetahui bagaimana sih sampai usia berapa, kemudian bagaimana milenial ini pola makannya, gaya hidupnya, karena kan memang ya Kak Izula sekarang kan generasi milenial itu rentan sekali terhadap masalah kesehatan ya Kak ya. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya apa aja sih masalah kesehatan yang biasa timbul dari generasi milenial ini? Biasanya masalah kesehatan yang timbul kan pastinya itu merasa kurang percaya diri ya, gitu, merasa kurang percaya diri, dia merasa gendut ya, bahkan dibilang tidak cantik, tidak langsing ya, atau kurang percaya diri. Merasa insecure kalau bahasa zaman merasa sekarang ya Kak ya, atau merasa kurang percaya diri atau merasa dirinya tuh nggak aman ya, gitu. Padahal setelah dihitung berdasarkan asesmen gizi, itu memang kebanyakan remaja-remaja itu dilihat dari status gizinya yang underweight ya, atau kurang, sama obesitas ya. Karena apa? Mungkin namanya remaja kan sering ya pergaulannya ya, dia pengen gimana cara berat badan dia langsing, dia bangga dengan berat badan yang maunya 40 ya. Kenyataannya apa? Sampai bela-belain tidak makan nasi ya. Nah, kalau dari segi gizi sih itu dan kesehatan itu salah ya, itu berdampak buruk sebenarnya bagi remaja ya, gitu. Jadi kalau emang mau berdiet, dietlah yang sehat ya, secara sehat, seperti itu. Iya, karena kan kita perlu ketahui ya, kayaknya kalau misalnya diet itu harus kurus ya Kak ya. Padahal kan sebenarnya kalau untuk sehat kan nggak berarti kurus ya, kita punya standar tertentu kan bagaimana berat ideal itu setiap orangnya berbeda-beda ya. Iya. Itu. Karena berat badan ideal kan kelihatannya memang masih kurus ya. Tapi saran saya sih untuk remaja-remaja paling enggak sesuai IMT ya, indeks massa tubuh, paling enggak normal lah indeks massa tubuhnya, seperti itu. Karena kan indeks massa tubuh itu kategorinya 18,5 ya sampai 24,9 itu dikatakan normal atau baik, seperti itu. Gimana sih Kak Izu cara ngukur IMT nih untuk sobat-sobat obsesi, mungkin pengen tahu ya apakah IMT saya sudah sesuai apa belum, atau mungkin kurang, kurus, atau mungkin kegemukan, gimana? Ya, misalnya nih Kak Vivi beratnya berapa? Berat aku 54. 54. Tinggi Kak Vivi berapa? 158. 158. Nah, itu rumus ya, biasanya untuk menghitung IMT itu berat badan per tinggi badan meter kuadrat. Jadi jika berat Kak Vivi itu 54, ya 54 dibagi 1,58 kita kuadratkan ya, sekitar kurang lebih IMT Kak Vivi dia 20 ya.
21 bisa ya, seperti itu. Oh berarti jangan lupa timbang berat badan ya Kak ya. Iya. Berarti untuk tahu IMT yang jelas berat badan. Kemudian tinggi badan ya Kak Izul ya juga harus diukur ya. Iya. Karena nanti berat badan dibagi tinggi badan seperti itu ya, nanti akan dapat nilai Ketemu IMT. hasil IMT, seperti Apakah itu. tadi sesuai dengan kategori normal yang Kak Izul sebutkan ya. Sobat Obsesi jangan lupa ya, tetap pantau berat badan dan tinggi badannya ya Kak. Jadi jangan sampai kita terlewat diet begitu saja, terlalu ekstrim sampai kita nggak tahu ternyata IMT kita sudah terlalu kurus gitu ya Kak ya. Iya, kan yang bagus itu sehat sesuai dengan temanya ya. Iya. Remaja milenial sehat bugar. Jadi selain dia sehat, dia juga harus bugar. Apalagi udah sehat, bugar, ditambah dengan cantik ya, Iya. wah itu luar biasa. Kalau menurut saya seperti Sempurna itu. gitu ya, Kak, Sempurna ya. di mata perempuan ya. Iya betul. Jadi sobat obsesi ya, nggak hanya cantik, bener kata Kak Izul, harus sehat dan juga bugar. Oke, Kak, sekarang kan generasi milenial ini kan itu era teknologi gitu ya. Bagaimana sih mereka tetap bisa aktif berkegiatan, kemudian juga aware gitu ya, sadar terhadap kesehatan. Karena yang kita tahu ya, generasi milenial itu apa-apa gadget, kemudian kadang malas gerak ya Kak, karena keasikan main handphone ya. Kemudian mereka mungkin pesan jajan juga melalui aplikasi online. Jadi sebenarnya jarang gerak, yang harusnya kita ke warung beli makanan ternyata sekarang udah tinggal tidur sambil main handphone pakai aplikasi online. Gimana nih Kak tipsnya supaya anak muda khususnya generasi milenial melek akan kesehatan gitu Kak? Iya, tipsnya itu ya kita harus cari info ya. Kalau masalah gizi dan makanan pastinya sudah ada pakar ya, dia Iya. konsultasi ke ahli gizi ya. Dan tadi yang dibilang Kak Vivi ya, yang mobilitas gerak itu emang salah besar ya. Dia malah duduk-duduk, gimana dia mau badannya sehat, bugar ya. Kalau aktivitasnya aja ringan ya, seharusnya kan remaja itu ya paling nggak aktivitas sedang sampai juga sesuai dengan kondisi aktivitas dia gitu ya. Nah daripada dia untuk remaja milenial ini kan biasanya makanannya yang praktis-praktis Iya, betul. nih ya, praktis-praktis, terus yang banyak mengandung makanan yang tinggi natrium ya, atau tinggi garam, tinggi gula, pokoknya yang instan-instan ya. Nah itu saran saya sih akan memicu penyakit yang tidak menular ya nanti ke depannya, seperti diabetes ya, itu terus dislipidemia sama hipertensi seperti itu. Iya ya, sobat obsesi, banyak juga masalah kesehatan yang akan timbul ya pada generasi milenial. Tapi nggak selamanya generasi milenial itu identik dengan hal-hal buruk ya. Kita juga bisa mengambil hal-hal itu dengan ke arah kesehatan misalnya ya. Dengan adanya gadget atau teknologi kan para generasi milenial ini bisa mungkin mencari informasi kesehatan berdasarkan narasumber yang tepat gitu ya, seperti obsesi ini ya. Jadi bisa digunakan sebagaimana hal-hal yang positif ya Kak untuk mencari yaitu informasi kesehatan. Iya, misalnya dia juga jangan hanya main gadget, yang dicari hanya Mobile Legend atau main apa ya. Itu Ya lebih cuma baik gerak ya, Kak, ya. dia tips gimana cara memperoleh berat badan ideal ya, tips gimana supaya kita makan tetap makanan yang sehat ya, apa aja kan gitu. Apalagi kan yang lagi viral nih, sering sekali para remaja ini sering memesan makanan kayak boba-boba ya, itu sangat disukai banget. Iya ya, gulanya berapa banyak itu ya Kak? Itu bisa sampai 50 gram ya Iya. untuk sekali sajinya ya, untuk boba itu. Iya betul ya. Jadi teman-teman sobat-sobat obsesi ya, jadi kita tetap harus cermat untuk memilih makanan mana yang tepat untuk kesehatan kita, karena terkait dengan ada efek penyakit yang akan timbul di masa depan ya Kak ya. Nah mungkin saya mewakili nih para generasi milenial, kan sekarang banyak makanan cepat saji ya Kak, praktis, kemudian harganya mungkin murah gitu ya dibandingkan, dan nggak repot sebenarnya ya. Jadi kita tinggal beli online, makan cepat saji. Nah, tapi pertanyaan saya nih Kak, saya juga sering ngeliat di online seperti itu, makan cepat saji, tapi klaimnya itu diet
jadi makanan untuk diet tapi bentuknya adalah dia makan sehat, misalnya ayamnya dia menggunakan dada ayam, kemudian tepungnya bukan tepung terigu tapi tepung-tepung, misalnya tepung sehat organik, kemudian kentangnya diganti dengan singkong gitu. Itu gimana sih pendapat Kak Izul dengan makanan cepat saji tapi klaimnya tetap diet dan sehat gitu? Kalau menurut saya itu bagus sekali ya. Karena apa? Karena itu sudah memicu untuk makanan sehat ya. Ya. Dari dia ganti ayamnya yang biasanya kulit, ini ayamnya yang tanpa kulit ya. Mungkin yang tidak digoreng-goreng ya, dipanggang. Terus pemakaian gula juga tidak terlalu banyak ya, garam sama MSG ya. Itu sangat bagus sekali menurut saya kalau memang menu-menu siap saji atau fast food itu ada yang seperti itu. Oh gitu, jadi Sobat Obsesi sudah dengar ya penjelasan dari Kak Izul, tidak masalah ya, asalkan kita cermat untuk memilih ya. Bentuknya cepat saji tapi isi di dalamnya adalah makanan yang sehat, tadi ya tidak mengandung banyak gula, kemudian MSG atau natrium ya, kemudian pengolahannya pun tidak banyak digoreng dengan minyak banyak seperti itu ya Kak ya. Jadi Sobat Obsesi tidak perlu khawatir, itu bisa menjadi pilihan di era yang semakin modern ini, tetap sehat ya, tapi tetap dengan cara yang mudah bisa didapatkan di luar gitu ya Kak ya. Nah, Kak Izul kalau boleh tahu bagaimana sih kita sebagai generasi milenial atau mewakili dari orang tua ya untuk ngasih tahu anak kita nih atau mungkin saudara-saudara terdekat, bagaimana sih pola makan atau pola hidup yang dianjurkan dari gizi gitu Kak? Sebaiknya untuk remaja-remaja ya, apalagi kan kebanyakan memang remaja itu kan sukanya makanan-makanan yang food atau siap saji. Saran saya nih dari gizi ya itu bisa mengacu ke isi piringku ya. Itu bisa mengacu ke isi piringku, di mana ideal isi piringku kan setengah piringnya itu 2/3-nya dari sayuran yang kita bisa kasih ke anak-anak kita ya, 1/3-nya itu dari buah ya. Dan zaman sekarang ya anak-anak remaja itu dia konsumsi buah sayurnya lebih sedikit ya. Susah ya Kak ya, susah. Makanya kan anak sekarang kan maunya ya itu karena dia udah keseringan makan lemak-lemak, jadinya gimana dia mau butuh rendah serat, rendah vitamin, pasti rendah mineral itu yang masih kurang dibutuhkan. Ya, justru mereka lebih dominan makan makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak ya. Nah, setengah piringnya lagi itu bisa 2/3-nya kita ambil dari karbohidrat. Apalagi kan sekarang remaja sekarang maunya kalau makan ya contohnya kayak Kak Vivi deh pasti ya. Sekarang Kak Vivi badannya nih kalau menurut saya nih kategori status gizi baik ya, gitu. Pasti Kak Vivi juga batasin nih sumber-sumber karbohidrat ya, mungkin nasinya sedikit. Takut gemuk saya Kak. Pastinya, karena kan kalori dari nasi kan cukup tinggi juga ya. Jadi mensiasatinya biasanya ya itu kalau mau lauk ya, mulai dari lauk hewani, nabatinya itu 1/3-nya dari karbohidrat. Itu. Nah, orang tua juga harus perhatikan juga nih kebutuhan untuk anak-anak remaja, jangan sampai masih muda udah pada cuci darah ya. Karena apa? Ada ya Kak ya? Ada, karena masih remaja sering minum-minum kayak extra jus ya, atau minum-minuman yang ini energi rendah ya. Itu saran saya tidak boleh ya. Lebih baik air putih ya gitu. Apalagi kalau biasanya kalau makan juga kan minumnya selalu teh ya, padahal kan teh itu menghambat penyerapan Fe ya, yang dalam tubuh. Percuma dong dia konsumsi sumber Fe tapi sia-sia juga yang didapat. Jadi buat obsesi yang paling penting adalah kita setiap makannya itu perhatikan isi yang ada di piring kita ya Kak ya. Jadi jangan hanya karbohidrat saja, kemudian ada lauknya saja ya, tapi harus sayur dan juga buah-buah ya. Baik, jelas sekali ya Sobat Obsesi untuk penjelasan dari
betul bagaimana pola hidup sehat ya, pola makan yang baik dengan gizi seimbang. Baik, Sobat Obsesi, akan ada yang mau lewat di jadwal info dokter ya. Sobat Obsesi, kembali lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan dengan Kak Izul ya Kak. Sepertinya banyak hal-hal menarik yang akan saya ulik nih dari Kak Izul mumpung bertemu dengan narasumber. Oke, Kak Izul, tadi kita sudah bahas ya mengenai pola makan yang baik seperti apa untuk generasi milenial. Kemudian selain dari makan, Kak, ada nggak sih hal-hal menunjang lainnya agar generasi milenial ini terhindar dari pola makan yang salah gitu Kak? Ada ya, selain pola makan kan pola hidup sehat salah satunya pengaturan pola makan ya. Yang kedua manajemen stres ya. Perlu diketahui juga remaja juga jangan terlalu stres ya. Iya. Nanti bisa-bisa kalau mereka terlalu stres ya yang ada nanti dia malah ini ya batin juga ya. Dan Iya. bisa stres bisa memicu dia jadi pola makannya bertambah banyak. Ada kan yang orang stres tuh bikin banyak makan, ada juga yang stres sampai badannya kurus-kurus karena mikirin mungkin entah mikirin sekolah, entah mikirin pacarnya ya, orang tuanya gitu. Tapi perlu diketahui juga selain pola makan yang sehat, remaja ini kan apalagi masih energik ya, dia butuh juga olahraga ya, harus didampingi olahraga paling enggak seminggu 3 kali olahraga dalam waktu 45 menit ya, dan harus diimbangi juga banyak minum air putih ya gitu. Jangan apa-apa dikit-dikit boba ya, karena saya pengalaman juga nih ada teman saya ya, dia keseringan menu mesen-mesen minum-minuman by online boba. Nah, dia sampai terkena diabetes ya, KAD dosis. Nah, udah saya kasih edukasi dan dia baru sadar, orang tuanya juga sudah mengingatkan, tapi ya udah terlanjur ya. Itu mau gimana? Jadi yang jelas kita sebagai ahli gizi, jika ada teman-teman kita atau pasien kita yang gizi ya kita berikan edukasi bahwa makanan itu nggak mesti harus makanan-makanan yang ya instan ya atau berkemasan ya, justru itu yang tidak. Makanan yang sehat yaitu makanan yang terdiri dari gizi seimbang ya. Pastinya Kak Vivi tahulah ya, seimbang mungkin orang mengenalnya dulu 4 sehat 5 sempurna. Intinya sih kita beritahu ke kita atau remaja ya, teman-teman, sehat itu makanan terdiri dari sumber karbohidrat ya, walaupun memang karbohidrat juga boleh dibatasin tapi jangan terlalu sedikit ya. Sumber protein, ada protein hewani, ada protein nabati, itu perlu juga. Terus yang paling penting juga ada sumber vitamin mineral ya dari sayuran, buah. Perlu juga anak remaja ini boleh minum susu, apalagi kan masa-masa usia masih 10 ya sampai 19 itu masih ada kategori bisa naikkan berat badan ya, diimbangi dengan olahraga, entah olahraga renang ya atau minum susu, itu bisa untuk memperbaiki status gizi remaja yang ya, jangan sampai dia stunting ya, tinggi badan kurang ya. Mumpung masih masa-masa remaja bisa untuk memperbaiki status gizi mereka itu. Baik, tapi ini mungkin sudah jelas sekali ya Kak Izul ya. Tapi sebenarnya boba itu boleh nggak sih Kak? Apa kita sama sekali nggak boleh? Kadang kan kita juga nggak boleh tutup mata ya bahwa
ya sekitar kita pasti banyak yang jual dan orang-orang terdekat kita mungkin minum, tapi sebenarnya anjurannya seperti apa Kak untuk minum? Sebetulnya sih memang semua jenis makanan mengandung gula ya. Iya, Nah, betul. boba itu udah ya belum pakai gula lagi ya kan, pakai susu, entah tambahan-tambahan creamer-creamer yang lain ya. Itu sih sebenarnya boleh-boleh saja ya, cuman jangan intens, jangan sering ya. Iya. Misalnya kalau emang kepingin sebulan 2 kali tidak apa-apa. Itu tapi harus diimbangi dengan minum air putih ya. Jangan sampai kebanyakan minum bobanya daripada air putihnya. Dan perlu diketahui juga untuk remaja-remaja, sahabat obsesi, mulai dari sekarang lah belajar pola hidup sehat ya, dengan cara pola makan diatur ya, sesuai dengan seimbang ya. Yang kedua olahraga ya, secara teratur paling enggak dalam minggu 3 kali, waktu 45 menit, dan minum air putih yang cukup ya. Gunakanlah waktu atau masa-masa remaja sebaik mungkin ya, Iya, karena kalau sudah usia-usia 20 ke atas itu sudah tidak bisa ya untuk optimalkan status gizi. Oke, baik ya. Jadi teman sobat obsesi ya. Jadi kita sudah dapat informasi dari Kak Izul bahwa sebenarnya kita juga nggak bisa tutup mata dengan perkembangan makanan yang ada di sekitar ya. Boleh minum boba hingga maksimal sebulan 2 kali ya Kak ya. Dan jangan lupa juga yang lebih dominan ya. Karena sebenarnya kita nggak butuh banyak gula untuk perharinya ya Kak, tetap harus dibatasin ya Kak. Oh ya. Baik sobat obsesi, kalau untuk remaja ini kan misalnya kalau pola hidupnya salah Kak, sebenarnya ke arah mana sih mereka, maksudnya masalah apa yang akan timbul ketika pada saat mudanya sudah menjalani pola hidup yang salah, makannya ya, itu sebenarnya akan arahnya kemana Kak? Kalau salah apa yang akan timbul? Masalah yang akan timbul itu biasanya bisa dia menyebabkan anemia ya, kekurangan zat besi ya, terus juga stunting tadi ya, tinggi badan kurang ya, terus KEK, kekurangan protein, dan masalah yang paling penting juga ini ya, masih muda dia nanti udah terkena penyakit yang tadi yang penyakit tidak menular tapi tidak bisa disembuhkan. Seperti apa tuh Kak? Seperti diabetes ya kan, diabetes itu dia tidak akan bisa disembuhkan, mungkin hanya bisa dikendalikan ya. Kayak hipertensi juga dia tidak akan bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan dengan atau dia nggak mau nih penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit dislipidemia, itu paling pemantauan untuk jangka panjangnya ya harus minum obat ya, dan dia juga harus berusaha untuk makan pola hidup ya, harus dijaga benar-benar, pola stresnya juga harus dijaga. Nah, selain pola makan ya, olahraga, pola stres itu sangat penting juga. Seperti itu. Ya, informasi yang kita dapat ya sobat obsesi. Mungkin pesan saya juga jangan lupa cek kesehatan ya Kak. Ada juga Kak Vivi. Apa itu Kak? Kita kan dari tadi ngomongin tentang berat badan yang pengen langsing, pengen cantik. Ada juga loh remaja yang sampai kelebihan berat badan ya. Obesitas itu salah satu masalah yang timbul dari masalah gizi pada remaja ya. Mungkin dia seringnya konsumsi makanan-makanan tinggi lemak ya, itu bisa memicu kegemukan, terus jarang olahraga, terus kegiatannya hanya lihat HP ya, HP, duduk tanpa gerak, itu bisa jadi kalori tidak kebakar, itu yang menyebabkan berat badan dia tiap harinya bisa. Mungkin sobat obsesi kita juga perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ya Kak, maksudnya agar kita terkontrol apakah gula darahnya sudah normal ya, kemudian tensi darah juga apakah sudah normal. Jadi selain dengan pola hidup, kita juga ada parameter nih yang harus kita pola makan kita sudah sesuai, pola hidup sehat kita sudah sesuai, yaitu dengan pemeriksaan kesehatan ya Kak. Untuk
berat badan dan tinggi badan juga perlu diukur untuk mengetahui status gizi kita ya Kak ya. Iya, status gizi kita diperoleh dari berat badan, tinggi badan ya. Nah, kalau dari hasil-hasil supaya tidak memicu penyakit yang itu ya generatif ya, DM, hipertensi, yaitu ada kontrol juga untuk tekanan darah, gula darah, kolesterol dan pola makan. Oke, Sobat Obsesi, kita sudah banyak informasi yang didapatkan ya seputar dengan gizi dan kesehatan dari pakarnya gitu ya, dari ahli gizi RSUD Cengkareng. Akhir nih Kak Izul, boleh nih tips-tips dari Kak Izul sendiri bagaimana gizi milenial ini bisa dapatkan makanan yang sehat ya di era seperti ini, era teknologi yang canggih, tetap sehat namun juga tidak tetap mengikuti era-era modern seperti ini. Jadi tetap bagaimana memilih makanan yang sehat, Kak. Untuk tips untuk remaja ya, gimana cara memilih makanan yang sehat? Saran saya boleh boleh milih buy online gitu ya, tapi ya tadi dibilang pilihlah menu-menu yang sehat seperti yang kayak menu-menu menu sehat health meal ya, kayak di kukus ya, kayak di gulanya juga dibatasi, direbus ya gitu, pokoknya kurangi sumber-sumber lemak sama gula ya, pemakaian gula. Kan jus juga bisa ya tanpa gula ya, yang murni dari buah tersebut. Ya, berikut tips dari Kak Izul mengenai pemilihan makanan generasi milenial ya. Sebenarnya generasi milenial ini tetap bisa mengikuti era modern ya, tapi dengan yaitu kita filter ya, kita cari tahu informasi dan pemilihan bahan makanan yang benar ya, agar kita juga terhindar dari penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi ya, stroke, gagal ginjal dan sebagainya. Oke, Sobat Obsesi, terima kasih banyak sudah menyaksikan sesi kali ini. Untuk minggu depan kita harapkan bisa mendapatkan informasi yang berbeda ya Kak. Jadi terima kasih atas waktunya Sobat Obsesi. Sampai jumpa, salam obsesi. Salam obsesi masa kini.